Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Yang pertama, Allah jadikan kita sebagai hambanya yang muslim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita badan yang sehat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa aman sehingga tidak mengalami ketakutan. Yang keempat, sudah selesai masak. Sampun dereng? Punya makanan di rumah? Punya. Beli napa masak? Pokoknya yang penting ono panganan yang omah ngeten nggih. Baik. Karena kalau orang sudah punya 4 nikmat ini, maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kados dene wong sing duwe donya saisine. Siapa yang punya 4 nikmat ini, maka dia seperti memiliki dunia seisinya. Ada enggak mikrofon yang gini, Mas? Nah, biar enggak terlalu jauh. Ini ketek kadoan nggih. Nggih, mohon pangapunten. Sudah masuk. Tips agar kajian bisa lama ya, yang ngisi terutama jenengan paringi senderan. Laras niku, manggane kenapa napa niki dalang niku ngagem keris di belakang. Itu bukan untuk senjata, tapi untuk senderan. Sehingga biar punggung itu bisa selalu tegak, makanya dikasih keris. Sehingga kalau saya ngisi kok rodok ngene, biasanya orang suwe Bu. Setengah jam wis rodok kesel. Makanya saya minta pakai mikrofon yang begini saja. Baik, karena ini mejanya agak kejauhan ini. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ulangi ya. Saya ulangi. Jadi orang kalau punya 4 nikmat seperti yang tadi kita sebutkan, disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang punya dunia seisinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Qad aflaha man aslama. Bejane wong sing sebagai muslim. Sungguh bahagia orang yang dia menjadi seorang muslim.
wa ruziqa kafafan, dan dia diberi oleh Allah rizki sing cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia orang yang qanaah terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya. Kita ulangi ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, rizkine cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia orang yang qanaah terhadap apa yang sudah diberikan kepadanya. Berarti resep bahagia wonten pinten menurut hadis menika? Ada 3. Nomor 1 menapa? Dadi wong muslim. Nomor 2, diberi oleh Allah rizki yang cukup. Nomor 3, dijadikan sebagai orang yang qanaah. Qanaah niku napa Pak? Insyaallah mangke ada penjelasannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang kedua, man asbaha mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumihi aminan fi sirbih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Sapa wong sing urip nalikane esuk dalam keadaan dia sehat walafiat. Siapa yang di waktu pagi dia dalam keadaan sehat walafiat. Aminan fi sirbih, aman di tempat tinggalnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya bahan makanan di hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dibentangkan untuknya dunia berikut seluruh isinya. Wonten pinten? 3. Nomor 1 menapa? Sehat ketika di waktu pagi. Nomor 2, punya nikmat aman. Nomor 3, punya makanan di hari itu. Kalau orang punya 3 ini disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Seperti punya dunia seisinya. Masya Allah. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat resep hidup bahagia berdasarkan 2 hadis ini sangat sederhana. Resep hidup bahagia berdasarkan 2 hadis ini sangat sederhana. Artinya semua orang bisa untuk mendapatkannya. Ora perlu angel-angel, tidak harus disyaratkan dadi wong sing sugih, tidak harus disyaratkan dadi pejabat. Wong niku saged bahagia meskipun dia adalah orang awam, masyarakat yang barangkali tinggal di pelosok dengan semua keterbatasan harta yang dia punya. Sekarang coba kita baleni mulai nggih. Beberapa resep hidup bisa bahagia berdasarkan hadis Nabi SAW. Nomor 1, orang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah Islam. Kenapa harus muslim? Karena hanya orang Islam yang dia punya hati yang Masya Allah sangat indah. Sehingga wong muslim niku duweni ati, nek diparingi kenikmatan saged bersyukur, diparingi ujian saged sabar. Dan itu hanya dimiliki oleh mukmin. Kalau selain muslim, dia nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena dia nggak punya harapan. Sebab dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau muslim, dia punya harapan kepada Allah. Kalau selain muslim, dia tidak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang muslim, orang mukmin, kata Nabi SAW, itu punya kondisi batin yang mengherankan. Wong mukmin niku pinter noto awake dimanapun dia berada. Nek lagi dapat nikmat pinter bersyukur, nalikane dapat ujian pinter nopo? Mengeluh. Mengeluh niku sapi. Pinter nopo Bu? Sabar. Nabi SAW bersabda,
Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan karakter orang mukmin. Kabeh awake niku apik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'minin. Orang tidak bisa memiliki sifat seperti itu kecuali wong mukmin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asabathu sarra'u syakara." Nalikane wong mukmin itu dapat kenikmatan, pintar bersyukur. Pintar bersyukur tegese pripun, Pak? Dia mensyukuri nikmat itu dengan berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, dan kadang tidak lupa berbagi kepada yang lain. Karena biasanya sing jenenge manungsa niku duwe karakter cetil, pelit, medit. Ngoten nggih. Sampeyan nek tuku barang anyar, biasane tanggane ngerti napa mboten? Nek iso aja sampe ngerti Pak Ustaz. Sehingga nglebokno kulkas anyar niku tengah wengi. Jam 1 kabeh omah tutupan itu nglebokno kulkas anyar. Nek tuku apa ngono ditutup-tutupi. Aja sampe tanggane ngerti. Leres, Bos. Ngaten niku, Mbah? Nggih. Masyaallah. Nek sampeyan tuku panganan, aja sampe bojone ngerti. Langsung dilebokno ning kamar, dideleng ngisor bantal. Gorengan kok lho dikek ngisor bantal. Dirubung semut. Sebab kadang orang itu pinter nyimpen dan dia punya keinginan jangan sampai orang lain itu tahu. Nah, karakter seperti ini tidak disukai dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela manusia yang punya karakter halu. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Menungso niku secara umum duwe karakter halu. Napa niku halu? Idza massahu syarru jazu'a. Nalikane ditimpa ujian senengane ngersula. Sak RT dikandani kabeh. Aku loro. Ya wis ngerti loro. Semua orang diberitahu ketika dia dalam posisi gak enak. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi nalikane mendapatkan nikmat, manu'a, semangatnya itu menahan orang lain jangan sampai ikut mendapatkan nikmat itu. Aja sampai njaluk entuk arisan mau menang ae. Koncone ra dikandani, bojone ra ngerti, wong digegem piyambak. Leres. Kok do mantuk-mantuk kenapa itu? Berarti punya pengalaman seperti itu. Baik, ini saya tidak bercerita pengalaman 1-2 orang, tapi ini pengalaman jamaah semuanya ya. Baik, ini contoh karakter yang kurang bersyukur. Makanya dalam Al-Quran Allah perintahkan, Allah ajarkan, nek duwe nikmat janganlah terlalu ditutup-tutupi. Nek kira-kira perlu orang lain tahu, diberitahu saja. Meskipun bukan dalam rangka untuk sombong, tapi dalam rangka untuk berbagi. Mobil anyar nggih Pak, alhamdulillah Mas, wingi bar entuk arisan bojoku terus tak jaluk duwite. Dinggo tuku mobil anyar misalnya ya. Nggih, mangke jenengan nanti datang ya ke rumah saya, kita syukuran. Nah, seperti itu contoh yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, fahadits, critakno. Artinya jangan pelit, disembunyikan, aja sampai wong liya ngerti dan seterusnya. Sehingga kita sampaikan alhamdulillah ya. Sudah bisa punya ini, dan itu sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Niki nomor 1. Kudu muslim, karena hanya muslim yang dia itu pintar bersyukur, pintar bersabar. Nalikane dapat nikmat pintar bersyukur, nalikane dapat ujian pintar sabar. Itulah ciri wong mukmin. Kalau non muslim, dia ketika mendapatkan ujian, dia nggak bisa bersabar. Ketika dapat nikmat, monggo foya-foya. Makanya pada waktu Allah Subhanahu wa taala menghibur para sahabat.
Sahabat nalikane perang Uhud niku kathah ingkang meninggal di medan jihad. Banyak yang meninggal di medan jihad. Perang Uhud niku perang nopo? Pokoknya perang Uhud Pak Ustadz. Oh nggih, perang Uhud. Jadi perang yang terjadi di sekitar Jabal Uhud. Jabal Uhud niku teng Sleman apa teng Gunung Kidul? Teng Madinah, nggih leres. Ada Jabal Uhud, di sekitar itu terjadilah perang. Ada sekian puluh kaum muslimin yang meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih hiburan kepada para sahabat. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nek kue ngalami loro, kalau kamu dalam posisi sakit, sesungguhnya orang-orang kafir itu juga telah mengalami sakit. Wong kabeh wong niki nggih nate angsal musibah. Semua orang itu pernah dapat musibah. Saya itu sering diprotes sama jamaah yang nonton melalui YouTube ya. Jangan pakai bahasa Sleman. Karena nggak ngerti yang orang luar Jawa. Maka harus diterjemahkan. Kalau kamu mengalami sakit, sesungguhnya orang lain, orang kafir itu juga mengalami sakit. Tapi ada satu yang beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah, di mana orang kafir itu tidak punya harapan. Nalikane wong muslim niku lara ada ganjarane mboten? Wonten ganjarane. Nalikane wong muslim itu mengalami musibah lalu dia sabar, Allah jadikan musibah itu sebagai kafarah, penghapus untuk dosa-dosanya. Sehingga ada pahala yang bisa dia dapatkan dan ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Itulah kafarah, disebabkan karena dia mendapatkan musibah. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman. Nah, nek wong non muslim mengalami musibah, mereka dapat apa? Ya wong iso nggersulo. Sabar gak sabar, isbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Kue arep sabar gak sabar podo mawon. Mau sabar gak sabar sama saja. Sebab mereka ketika dapat musibah, mereka tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo berbahagialah menjadi orang mukmin, tidak ada dalam hidup ini yang sia-sia. Nek dapat nikmat lalu dia bersyukur untuk ganjaran, dapat ujian lalu dia bersabar mendapatkan ganjaran. Sehingga inilah kondisi orang mukmin yang kata Nabi SAW membuat beliau terheran. Baik. Nomor siji, dadi napa? Muslim. Yang kedua, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki sing cukup. Rizki sing cukup tegese pripun, Pak? Kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga piyambake wis ra butuh utang. Ra butuh utang, ra butuh apa sing dimiliki oleh yang lain. Dia bisa berdiri sendiri sehingga tidak perlu meminta-minta kepada yang lain, tidak perlu ngutang kepada yang lain. Sing jenenge wong ngutang niku beban napa beban? Kula badhe pirsa nggih. Utang iku marakno seneng napa marakno senep? Hah? Nek pas nampa seneng Pak Ustaz. Tapi nek kon bayar senep. Nggih ngoten niku. Hah? Utang niku marakno seneng napa marakno senep? Utang itu penyebab orang bahagia atau susah? Susah. Tapi kenapa kadang ada sebagian orang niku hobi ngutang? Nek gak ngutang kok ketoke durung lengkap. Uripmu durung lengkap nek kowe durung utang. Niki keliru. Jadi orang yang dia bisa berdiri sendiri, tidak menggantungkan diri kepada yang lain, itu lebih menenangkan. Karena sing jenenge duwe utang niku Masya Allah, al-ghumumun bil-lail wal khaufu bin nahar. Nek rino, nek kalau siang hari dia ketakutan, jangan-jangan nanti ketemu dengan orang yang memberi utang. Sampai kadang pengajian niku lho lirak-lirik. Aku ndek utang karo kae.
durung iso bayar. Sehingga ada sebagian orang yang kadang dia itu sampai nggak mau datang pengajian karena izin kok nggak ketemu sinten sing ngutang. Coba akhirnya dia mau bergerak serba malu, metu teko omah itu tingak-tinguk tanggane sing ngutangi ana ora. Nek ra ono gek gelem metu. Coba orang kayak gini bahagia nggak? Jadinya serba susah. Kalau malam hari bingung dia, sesuk piye ya aku iso bayar utang dan seterusnya. Makanya miliki prinsip, kejarlah dunia sesuai kebutuhan, jangan melebihi dari kemampuan, karena nek nuruti kemauan ora bakalan cukup duit sepiro mawon. Ngoten nggih? Laras Bu? Masyaallah. Makanya kalau orang tahu seperti ini, sebenarnya dia itu nggak butuh utang. Nggih, Pun, sakniki kula tangleti. Jenengan gak ada utang pinten? Rana sing ngaku, nggih. Rahasia mawon nggih, mboten napa-napa. Yang penting kalau bisa segera dilunasi, ojo suwe-suwe lenggawa duwite wong liya. Siap insyaallah? Insyaallah ya. Kalau bisa segera dilunasi, jangan lama-lama bawa uang orang lain, sebab yang namanya utang itu pasti tidak bakalan nyaman. Cukupkan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting iso mangan dina iku insyaallah sudah cukup. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruziqa kafafan, piyambake diparingi rezeki sing cukup. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa indahu qutu yaumihi. Dia punya bahan makanan di hari itu. Jenengan kula nyuwun tulung ya. Yang hari ini nggak punya beras angkat tangan. Yang hari ini nggak punya beras angkat tangan. Nggak ada ya? Semua punya Bu. Kagungan was, kagungan lawuh, kagungan. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nek wis duwe panganan sing cukup dina iki diarani wong sugih. Berarti jenengan iki sugih. Alhamdulillah. Leres ngoten niku. Nah, yang jadi pertanyaan terus, kenapa kok kadang kita masih mau utang? Alasannya apa? Kenapa kadang kita masih utang? Bukan kebutuhan. Orang mengejar gaya hidup. Nek iso luweh-luweh, padahal sebenarnya kebutuhan dia itu di bawah itu. Iku lho Pak, tanggane wis iso tuku kulkas anyar kok kene durung. Kok tak ewangi utang ora apa-apa Pak, sing penting pokoke kulkasnya kudu anyar. Akhirnya tuku kulkas anyar, gayoh-gayoh dhuwur, direwangi utang. Dia mengambil sesuatu jauh di atas kemampuannya dengan cara utang. Praktek seperti ini dalam syariat kita, kalau bisa syariat kita menekankan dihindari. Ikutilah sesuai dengan kebutuhan, jangan ikuti kemauan. Kebutuhan dengan kemauan itu benten apa benten? Beda. Sehingga karena beda, yang diikuti adalah kebutuhan. Butuhe piro to sakmene? Cukup. Tapi kalau nuruti kemauan, duit sepiro mawon niku mboten cukup. Uang seberapa pun nggak bakalan cukup. Baik. Ini orang yang diberi oleh Allah rizki yang cukup. Dan saya yakin Bapak Ibu Masya Allah rata-rata kan punya kulkas gitu. Di kulkasnya ada isinya enggak? Isinya apa? Es batu. Wong air tok. Kosong Pak Ustadz, ini kok air tok. Napa jatah kurban pun telas? Masih. Kadang ada sebagian orang Masya Allah dikasih daging kurban sampai tahun depan itu masih sisa. Le pintere nyimpen daging sampai ning jero-jero kulkas niku. Jadi atos. Baik. Ini yang nomor 2. Nomor 2 apa tadi? Diberi rezeki yang cukup. Tegas rezeki yang cukup itu apa? Cukup untuk makan sehari itu, dan orangnya tidak punya utang, sehingga dia tidak memiliki beban ke orang lain. Siapa yang punya seperti ini, berarti dia telah diberi oleh Allah rezeki yang cukup.
Nomor 3, awake sehat. Awake sehat. Kenapa sehat? Karena sing jenenge wong sehat itu bisa menikmati apa yang ada pada dirinya sesuai dengan kenikmatan aslinya. Makanan itu memiliki rasa sesuai dengan rasanya. Sing asin krasa asin, gurih krasa gurih, manis krasa manis. Nek napa, Mbak? Sehat. Wong nek sehat, mangan napa mawon rasane enak. Tapi wong ning lara, wong kok nek lara, duwite akeh, diparingi sate, rasane napa? Pahit. Soto pahit, siti tambah pahit. Itulah orang yang sakit. Makanya orang yang sehat, alhamdulillah, ngibadah bisa enak. Dia melakukan ketaatan, bisa enak, sakit poso, alhamdulillah. Bisa melakukan aktivitas yang lain, pengajian, nggih boten gregesi. Tapi nggih boten merem ngeten niku. Nek pengawasan serius nggih. Sehingga dia bisa melakukan aktivitas dengan normal karena orangnya sehat. Makanya Nabi SAW menyebutkan mu'afan fi jasadi, orang itu jasadnya sehat, fisiknya sehat. Sehingga mau melakukan aktivitas apapun bisa dia lakukan karena fisiknya sehat. Baik. Selanjutnya yang berikutnya adalah nikmat wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah memberikan kepadanya sifat qanaah. Qanaah niku napa, Pak? Nek cara Jawane qanaah niku nrimo ing pandum. Qanaah kalau dalam bahasa kita namanya apa? Nrimo ing pandum. Dia merasa menerima dengan rezeki apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itulah sifat qanaah. Masya Allah, menungsa niku nek kagungan sifat qanaah diibaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Diibaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah niku kados dene raja. Kula baleni malih nggih, grenengane mangke malih. Manusia itu kalau punya sifat qanaah diibaratkan oleh Imam Syafi'i kados dene apa? Raja. Kenapa? Yang namanya raja semua kebutuhannya terpenuhi. Arep njaluk apa, duwe, njaluk apa, duwe, njaluk iki duwe. Iku raja. Orang yang qanaah juga seperti itu. Dia merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengibaratkan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Nek awakmu nggadahi ati, nggadahi manah sing qanaah, mongko awakmu karo raja iku padha mawon. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia itu sama saja. Sebab orang kalau punya sifat qanaah, dia merasa cukup dengan pemberian apapun yang Allah berikan kepadanya. Orang bakalan ngiris hati nalikane nyawang nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Tidak bakalan resah ketika melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Yang menyebabkan orang itu jadi nggak bahagia padahal dia sudah punya nikmat itu apa? Masih ngelirik apa yang dimiliki oleh orang lain. Ngeten nggih? Wis duwe sepeda motor, sak ngelirik sepeda motore tanggane. Wis duwe sawah, sak ngelirik sawahe tanggane. Wis duwe napa malih, Bu? Wis duwe bojo sak ngelirik bojone. Nggih leres. Mboten ngeri. Nggih. Sehingga dia itu tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Akhirnya selalu merasa kurang. Kalau seperti ini yang terjadi, akhirnya nikmat yang Allah berikan kepadanya justru malah diremehkan. Nikmat yang Allah berikan kepadanya justru malah diremehkan. Tegasnya pripun Pak diremehkan? Dia merasa ini nggak ada nilainya.
Mong koyo ngene Jang. Mongko aku mong duwene koyo ngene. Dia merasa itu nggak ada nilainya, nikmat itu diremehkan. Sebab dia melihat sesuatu yang lebih tinggi. Mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan nek urusan donya sawang sing luwe ngisor. Nek urusan donya sampeyan nyawang sing luwih ngisor. Nek urusan akhirat nyawang sing luwih dhuwur. Urusan donya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah tingkatan nikmatnya dibandingkan kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kamu, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu dalam masalah kenikmatan dunia, karena itu akan lebih membuat bisa dirimu untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Karena itu akan membuat dirimu tidak meremehkan nikmat Allah. Karena menungso kalau melihat ke arah yang lebih tinggi dalam urusan nikmat dunia, ngeremehno nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya begini ya. Manusia dalam menyikapi nikmat Allah niki wonten 3 tingkatan. Manusia dalam menyikapi nikmat Allah wonten pinten? 3 tingkatan. Nomor 1, wong sing iso bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi. Bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kalau kita diparingi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk bersyukur, berarti kita berada di tingkatan yang paling tinggi. Nomor 2, tidak bersyukur tapi tidak meremehkan. Ngomong biasa mawon, cuman biasa saja. Ini lebih rendah dibandingkan tingkatan yang pertama. Nomor 3, meremehkan nikmat, iki sing paling elek. Wes gak gelem bersyukur, dia merasa nikmat itu rendah di hadapannya, sehingga dia masih berharap agar bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Saklawase wong sing kaya ngene iki tidak bakal bisa jadi orang yang bahagia. Dia selalu merasa dikejar terus. Saklawase wong sing kados ngeten niki tidak bakalan bisa bahagia. Coba jenengan tingali ya. Ada pejabat yang wis dadi pejabat. Namanya pejabat. Pejabat niku gajine pinten? UMR napa di bawah UMR? Pejabat kok UMR. Masya Allah. Tapi yang namanya pejabat, kalau kemudian dia pengen tingkatan yang lebih tinggi, jadi DPRD Sleman pengen munggah dari DPRD Provinsi. Jadi DPRD Provinsi pengen jadi DPR RI. Selalu dia melihat ke arah atas, bisa nggak dia bahagia? Orang bakal. Karena kalau seperti ini, dia akan meremehkan nikmat apapun yang Allah berikan kepadanya. Aku kok kalah saing ya, kerasa kalah saing, meketek dipek dewe, dia menahan diri sakit hati, akhirnya malah keloro-loro batin. Karena bahagia itu tidak diukur dari kekayaan. Kalau badhe tanglet, wong sugih niku nate lara mboten? Nate, orang kaya bisa sakit? Bisa. Orang kaya bisa nggak sakit hati? Lebih sering mana? Wong kere sakit hati dengan orang kaya sakit hati? Lebih sering orang kaya. Leres. Kalau sakit hati itu bahagia nggak? Apa mana nih senengane mong padu? Saingan politik padu, saingan partai padu, saingan mobil padu, aneka kehidupannya selalu dipenuhi dengan perpaduan. Itu nggak bakalan bisa bahagia orang seperti ini. Isinya cuma berantem aja, tegang sama orang lain. Makanya bersyukur kepada Allah kalau Allah berikan kepada kita hati yang baik, ya, saged nompo, qanaah dan seterusnya.
Tapi kalau orang sudah nggak qanaah, diparingi nikmat sebanyak apapun, diremehkan. Tingkatan yang ketiga, meremehkan, yang paling jelek. Nyuwun pangapunten, kadang orang itu gara-gara melihat nikmat orang lain, akhirnya dia meremehkan nikmatnya sendiri. Seneng dolan ning gone tanggane, buka-buka kulkas tanggane, melbu-melbu pawon, buka-buka kerodong. Mulai rano popo. Akhirnya gimana? Ketika dia merasa di rumahnya tidak lebih hebat dibandingkan rumah tetangganya, maka dia menghinakan orang itu, menghinakan nikmat yang dia miliki. Termasuk juga ya, ada sebagian ibu-ibu, Pak, kowe lho Pak, pok dadi wong ya sing pinter saithik. Bojone tanggamu lho Pak, pinter Pak. Dia merasa suaminya kurang hebat dan kalah hebat dibandingkan suami tetangganya. Itu bentuk penampilan meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Teng mriki wonten mboten? Teng mriki wonten mboten? Mboten nggih, karena lagi pengajian. Nek bar pengawasan wallahu a'lam. Sebabnya apa? Karena dia tidak qanaah. Ora bakalan wong sing ra iso qanaah saged hidup bahagia. Makanya kunci qanaah ini penting sekali. Karena orang kalau dia punya sifat qanaah, diparingi napa mawon, bersyukur, adem atine, seneng awake. Tapi kalau ndak punya sifat qanaah, meskipun diparingi kathah, rasanya tesih kirang. Kemudian nomor berikutnya, pinten Bu? 4. Punya rasa aman. Aman di tempat tinggalnya. Ini nikmat besar. Karena sing jenenge nikmat aman itu bisa membuat orang beraktivitas dengan tenang. Coba jenengan bayangkan, menika masjid napa? Sultani ada di dusun Rejondani, kelurahane Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY. Coba bayangkan kalau Masjid Sultani ini ada di Palestina. Kanan kiri ini wong Yahudi nggawa senjata. Kira-kira jenengan berangkat dari rumah ke tempat ini bisa nggak merasa tenang? Deg-degan Pak, rawani. Wedi engko ndak ditembak, wedi engko ndak diculik dan seterusnya. Tapi jenengan datang dari rumah ke sini dalam kondisi merasa aman. Coba saya cek, ada nggak yang datang ke sini bawa celurit? Wonten? Tidak ada. Ada yang bawa pistol? Aman. Ini nikmat yang luar biasa. Sebab kalau orang punya rasa aman, dia bisa melakukan aktivitas apapun dengan tenang. Arep pengajian, tenang. Arep neng pasar, tenang. Mau menjalankan apapun juga tenang. Oleh karena itu, mari kita ciptakan suasana aman dan nyaman ini di masyarakat kita. Caranya pripun Pak? Hindari sebisa mungkin adanya pertengkaran. Sebab yang membuat orang itu jadi tidak bisa merasa aman adalah kalau dia itu punya musuh. Dua musuh niku gak aman. Coba coba lihat ya. Kalau misalnya dalam satu forum ini ada satu orang saja yang Anda musuhi. Begitu datang nyawang sandale wis lara hati. Wong iki ono ning kene. Nggih. Sebab orang kalau punya musuh dia mau bergerak itu rasanya gak enak. Mau ke sini kayak aku gedeng karo wong kae, ora sida. Arep ning masjid nyawang sing digedingi ora sida. Mau kemana lagi ada kumpulan RT melihat ada orang yang dibenci ora sida. Jadinya dia terpentok kemana-mana itu ndak bisa nyaman gara-gara napa? Punya banyak Coba kalau musuhnya itu ada di depan rumahnya, buka pintu, tonggone wong sing digedingi, kira-kira gimana? Ya, sebelum buka pintu, ingat-ingat dhisik ya, tonggone ono apa ora? Itu nggak bakalan nyaman. Makanya saya kadang heran, kok ono wong sing senengane berantem itu. Neng kene padu, arisan padu,
PKK patuh. Terus apa lagi? Nanti pengajian ya patuh. Nyuwun tulung ya, ada sebagian orang yang Masya Allah, dia itu ilate rada pedes. Sehingga kalau dia berada dimanapun, begitu ngomong apapun nyelekit, ngomong mana nyelekit. Akhirnya dia banyak dihindari oleh masyarakat. Orang seperti ini nyaman gak hidupnya? Banyak orang yang menghindarinya. Butuh hati-hati. Orang yang terbaik mukmin itu kata Nabi SAW ibarat lebah. Mathalul mu'min mathalun nahlah. Perumpamaan mukmin itu ibarat lebah. La ya'kulu illa tayyiban wa la yada'u illa tayyiban. Sing dipangan apik, sing ditokno ya apik. Wong mukmin niku sing dipangan niku makanan yang halal, makanan yang tidak ada unsur haramnya, makanan yang dikeluarkan juga hal yang baik. Ketemu koncone ngomongnya enak dirungokno. Ketika dia bergaul bersama temannya, dia menyampaikan sesuatu enak dirungokno. Sikapnya juga enak untuk dilakoni. Itu kalau orang ibarat seperti lebah. Sing jenenge tawon nggih. Tawon ketika dia hinggap di sebuah bunga, ngapain itu? Mau menghisap madu. Saat dia menghisap madu, apakah bunganya jadi rusak? Tidak. Mukmin juga seperti itu. Dimanapun dia berada, dia mengambil manfaat dari forum itu. Dan saat dia ngambil manfaat, dia tinggalkan forum itu tanpa merusak forumnya. Masya Allah. Kalau bisa seperti ini, itulah mukmin yang sejati, yang diibaratkan oleh Nabi SAW kados dene tawon. Misalnya jenengan kumpul ning kene dapat manfaat. Apa dapat manfaatnya? Alhamdulillah untuk pengajian. Alhamdulillah tadi baru dapat nasihat. Alhamdulillah untuk arisan. Alhamdulillah ya. Tanpa merusak tempat itu, tanpa menimbulkan perpecahan, tanpa menimbulkan permusuhan, tanpa merusak suasana hubungan di situ. Itulah lebah. Nah, kita berlatih seperti itu agar kita menjadi orang yang aman. Aman nalikane ning pengajian, aman nalikane ning rumah, dan bentuk aman ketika di rumah adalah kita tidak memperbanyak musuh yang ada di sekitarnya. Walhamdulillah. Ini kata saya pun cekap nggih, Pak? Baik, sudah jam 9 lebih ya. Belum? Pun pinten nih gua pesannya? Hah? Sudah komplit dong ya? Coba diulangi. Konsep hidup bahagia nomor 1 apa? Muslim. Nomor loro? Rizki sing cukup. Nomor 3? Qanaah. Nomor 4? Sehat badannya. Berarti 5 nih. Nomor 5 aman. Kalau punya 5 nikmat ini, maka orangnya akan menjadi orang yang paling bahagia. Walhamdulillah. Jenengan gangsal niki sedaya gada disebut oleh Nabi SAW ibarat orang yang memiliki dunia seisinya. Nah, tinggal selanjutnya, apakah dia mau menggunakan nikmat ini untuk berbuat taat atau tidak? Kalau dia menggunakan nikmat ini untuk taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala yang besar. Tapi kalau ternyata isinya mongki ngersulot terus, tidak bisa dipakai untuk berbuat taat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bakalan cabut nikmat itu. Sebab bagian dari aturan Allah, sapa sing gelem syukur nikmate bakal ditambah, sing kufur nikmate bakal dicabut. Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek awakmu gelem bersyukur, sungguh aku bakalan nambahi nikmatku untukmu. Wala in kafartum, dan kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat itu dari orangnya. Sehingga sing wis diparingi napa? Diparingi sehat kok sik durung gelem bersyukur.
diparingi saged ngibadah durung gelem bersyukur. Bisa jadi Allah cabut, dan ketika Allah cabut, nikmat itu hilang dari dirinya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat An-Nahl ayat 97 menyebutkan tentang orang yang beramal soleh akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang melakukan amal saleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang nikmat, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Wong mukmin sing saleh yang dia melakukan amal saleh mendapatkan dua balasan. Nalikane ning donya balasane falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nalikane di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan, yaitu balasan surga. Terus amal soleh nopo mawon Pak yang bisa kita lakukan agar semakin menambah kenikmatan bagi kita. Sebenarnya kita insya Allah sudah hafal. Mau berat le ngelakoni. Ini nasihat ulama tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Dan jadilah lagu bahasa Jawa, insya Allah kabeh sedaya apa? Napa niku Pak? Tombo ati ana 5. Pun apa? Kaping pisan napa? Maca Quran sak maknane. Di antara sumber ketenangan batin itu adalah tadabbur Quran. Sehingga ketika seorang mukmin gelem tadabbur Quran, maca Quran sak maknane, ini salah satu di antara sumber ketenangan bagi batin. Dulu orang-orang soleh ketika dia punya masalah, maka dia datang ke masjid lalu sholat, membaca Al-Quran, dan merenungkan makna dari bacaan itu. Dan itu merupakan sumber ketenangan bagi batin. Dan itu terbukti. Maka jenengan nek maca Quran, jenengan baca terjemahan di sampingnya. Ada teks Quran, ada terjemahan di sampingnya, jenengan baca. Sambil direnungkan maknanya, itu salah satu di antara sumber ketenangan bagi batin. Nomor 1. Nomor loro apa? Salat wengi lakonono. Kaping pindho salat wengi lakonono. Melakukan tahajud, bangun di malam hari bermunajat kepada Allah, ini termasuk di antara sumber ketenangan bagi hati. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bangun di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lalu Allah katakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Wong niku nek tangi wengi luwih bisa memantapkan hatinya, lebih mantap bagi batin dan lebih kuat pengaruhnya. Makanya orang kalau di malam hari lalu dia merenung, itu pengaruhnya sampai siang hari. Lebih kuat pengaruhnya daripada di siang hari. Dan itu menyebabkan orang jadi kuat hatinya. Nomor 3, wong kang soleh kumpulon, mencari komunitas orang baik. Karena teman itu bisa memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan orang lain.
dibandingkan keluarga. Kadang nyuwun sewu nggih. Kita niku duwe anak nek dikandani bapak ibuke orang ngandel, ora digugu, tapi nek dikandani kancane gelem. Ngoten nggih. Pernah ada kayak gitu? Ada. Kita kalau ngasih nasihat kepada anak kita, kadang dia tuh nggak percaya, nggak mau percaya sama orang tuanya. Tapi kalau temannya itu bisa ngasih pengaruh. Makanya kalau terjadi situasi seperti ini, jenengan golekno konco sing apik untuk anak-anak. Kenapa anak itu kadang jadi nakal? Salah satunya karena pengaruh teman. Mongko ada pepatah yang mengatakan as-sahibu sahib. Sing jengene konco niku saged nyeret. Nyeret pripun, Pak? Sebagaimana dia bisa nyeret orang menuju surga, teman juga bisa nyeret menuju neraka. Sehingga teman itu punya pengaruh nyeret. Karena itulah ketika kita berteman, pilihlah teman yang bisa memberikan pengaruh yang baik. Sampai nek duwe kanca kok seneng dijak gerenengan, nanti jenengan akan menjadi korban gerenengan berikutnya. Aku iki ndek kanca si A iki apian. Ape digerenengi aku dhewe ora, aku dhewe dijak kancanan gerenengan. Tunggu dulu, kamu nanti akan jadi korban gerenengan berikutnya. Dan kanca seperti ini berarti dia ngajak dosa. Kalau ngajak dosa kok dikancani, jenengan melu tuh dosa. Maka nasihat ulama, wong kang soleh kumpulono. Nek golek kanca aja sing seneng gerenengan. Carilah teman sing lumo. Betul nggih, Bu? Kok nek pangan sering diparingi. Kaping papat. Yang keempat, apa yang keempat? Kudu weteng ingkang luwe, gelem poso. Sebab orang yang mau poso, dia puasa, yang menyebabkan perutnya itu kosong, maka fisiknya bisa beristirahat. Sehingga membuat dia itu tidak gampang ngelakoni maksiat. Itu orang kalau dia mau berpuasa. Makanya kalau ada orang yang dia kadang puasa Senin Kamis, apa yang bisa dia rasakan? Nalikane bukane kalau Pak Ustadz senenge, Masya Allah, padahal mau nyecep es teh. Kebahagiaan itu terasa kepada orang yang dia sedang menjalani puasa. Maka termasuk di antara sumber kebahagiaan adalah weteng sing luwe, artinya dia mau untuk berpuasa. Yang terakhir, yang kelima, zikir wengi engkang suwe. Maksudnya adalah dia banyak berzikir, terutama di malam hari. Zikir di malam hari itu termasuk salah satu di antara cara agar membuat batin itu jadi lebih kuat, lebih tenang. Dua masalah tinggo zikir, dan masuk dalam hitungan zikir adalah melaksanakan sholat. Makanya Nabi SAW, sebagaimana kata para sahabat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melihat ada masalah besar, beliau salat. Rasulullah SAW kalau melihat ada masalah besar, yang beliau lakukan apa? Salat. Jenengan kok padu karo bojone terus ngapa biasanya? Metu. Meneng-menengan, turu. Yang betul gimana? Kalau sedang tegang, punya masalah dalam keluarga, seharusnya dilakukan apa? Salat. Karena itu bisa membuat hati lebih tenang. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pun cakap. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah menyimak materi dari Ustaz Amin tadi, materi resep hidup bahagia. Bapak dulu itu ada buku diatur
itu diberikan kepada ibu-ibu yang mungkin bertanya atau mungkin memberikan pertanyaan. Monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, dapat hadiah ini ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 resep hidup bahagia. Monggo. Nomor 2. Nomor 3. Oh, nggih. Nggih, ngoten nggih. Alhamdulillah, dapat hadiah nggih, Bu. Mau ini atau ini? Oh, alhamdulillah. Terus. Yosua pinten, Mbak? Swida. Masya Allah. Mugi tetap sehat. Saged manfaat, amin nggih. Usia 60 tahun ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan makna dari bersyukur. Makna dari bersyukur. Mensyukuri nikmat niku maknane napa? Baik, saya ganti pertanyaannya ya. Apa yang dimaksud rizki yang cukup? Rizki yang cukup adalah, saya ganti lagi. Oke. Oke. Sesuai kebutuhan sehingga dia tidak membutuhkan, tidak butuh yang lain. Maksudnya tidak butuh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Yang jawab siapa tadi? Banyak orang kok ya. Jadi langsung saya kasih 2 gitu deh. Monggo mangke jenengan bagi. Oke, pun cekap. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, walhamdulillah, kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, saged diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pengajian sing sae nggih pengaosan yang bisa menimbulkan perubahan bagi hidup. Tidak hanya sebatas dirungokno, tapi berusaha untuk diapakan? Diamalkan. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.